Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gua mau cerita unik nih. Gua kan tergabung dalam sebuah komunitas, ada beberapa komunitas yang gue ikut, ini salah satu komunitas lah. Nah, di komunitas ini kebetulan banyak banget teman-teman yang senior, baik secara usia, pengalaman, skill set gitu. Nah, singkat cerita ada salah satu member komunitas hubungin gua kan, karena tahu gue profesinya sebagai digital marketing, terus juga pernah punya agensi, jual agensi, sekarang juga masih aktif dalam industri digital. Intinya terjadi obrolan lah gitu kan, kita ngobrol-ngobrol, dia mencari tahu nih ternyata tentang informasi terkait dengan industri digital marketing. Dia cari tahu kalau mau belajar itu di mana ya, gimana ya, terus juga apakah ada sertifikasinya, apakah ada uh, bidang atau kurikulum atau lembaga yang ngajarin ini semua terkait dengan digital marketing. Ya gue nggak kasih tahu, gue cerita yang gue tahu, informasi semua kan, gue ceritain normally biasa gitu kan. Terus dia juga cerita bahwa dia punya anak, industrinya, kerjanya, kalau nggak salah gue juga di media apa gitu, gue lupa. Tapi nggak jauh lah dari industri digital, masih seputar teknologi lah gitu. Nah, dia juga bertanya terakhir kan, ini gimana ya kalau anak saya ingin atau mau untuk bisa punya uh, bisnis dalam digital agency gitu. Intinya kurang lebih pertanyaan dia mengarah atau seperti itulah pertanyaannya. Nah, jawaban gua ya bisa segala macam biasa lah. Gue jawab oke, peluang bisnisnya oke, good, ada opportunity, tapi ada resiko. Gue sampaikan, gue paparkan umum lah seperti itu. Nah, habis itu berapa hari, gua mikir, waduh jangan deh lu masuk ke industri digital gitu, karena industri agency atau industri seperti ini, jasa seperti ini lagi berdarah-darah, perang harga gitu kan, perang services, banyak banget nih yang lagi nggak oke gitu kan. Ada banyak tantangan, ada butuh skill set juga, butuh capital, permodalan, marketnya juga silih berganti, tidak komit. Oke, jadi setelah momen cerita dan sharing seperti itu, gue jadi berpikir gitu kan, dan kenapa gue bikin video ini buat informasi buat teman-teman. Gue merenungkan bahwa industri digital itu sekarang lagi berdarah-darah nih gitu. Gue melihatnya banyak perang harga, gue melihatnya juga banyak muncul services dan layanan, dan juga banyak banget freelancer masuk. Jadi micro agency sama freelancer beda-beda tipis nih jadinya gitu kan. Terus juga layanannya spesifik gitu. Jadi industri ini betul punya peluang besar, punya apa, lu bisa growth ya. Maksudnya ini lagi trennya lagi naik lah, teknologi digital, apalagi digital services ya. Tapi juga persaingannya makin ketat. Banyak orang yang punya skill set canggih, keren, bisa masuk nih, gitu kan. Lu perlu banget untuk punya, selain skill nggak cukup nih, lu butuh banget bikin package atau offering yang punya service tajam di situ. Selain itu juga lu harus punya pricing point yang tepat, dan bagaimana menjual, bagaimana metodologi untuk lu bisa menjual dengan banyak, masif, dan memberikan services yang berkualitas konsisten. Karena banyak yang terjadi skill setnya nggak cukup, nggak mumpuni, terus juga package-nya mahal, after itu juga ketika proses berjalan, sisi komunikasi, kayak permintaan revisi, terus juga services dalam proses itu tidak optimal. Dan ujung-ujungnya adalah apa yang diharapkan oleh klien, objektifnya tidak tercapai. Jadi klien silih berganti karena juga mungkin dari sisi micro agency-nya yang tidak kompeten. Itu aja sedikit cerita dari gua untuk teman-teman yang mau jump in ke industri digital marketing agency secara khusus. Teman-teman perlu memperlengkapi banyak hal, tidak hanya skill set saja, tidak hanya kreatif saja, tapi juga hal lain terkait dengan bisnis, offering, produk, package, terkait juga segmentasi market yang mau dituju. Itu cerita dari gua, semoga punya value untuk teman-teman. Bye-bye.